Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum mengawali pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat ini, jangan lupa potong kuku. Anak-anak, pembelajaran tematik kali ini adalah tema 1, subtema 3, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah anak-anak dengan jenis-jenis paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung? Yuk kita ingat kembali. Jadi, paragraf ada 4 jenis. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Dan yang keempat, paragraf implisit. Kemudian, gagasan pokok atau gagasan utama yaitu ide pokok yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat utama atau pokok paragraf. Letak gagasan pokok bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di seluruh paragraf. Gagasan pokok yang berada di akhir paragraf biasanya terdapat penyimpul seperti jadi, maka, akhirnya. Dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu. Sedangkan gagasan pokok yang terletak di seluruh paragraf dapat diambil dengan menarik kesimpulan. Selanjutnya, gagasan pendukung atau gagasan penjelas, yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Anak-anak, kali ini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Langkah-langkahnya sama seperti kemarin ya. Yang pertama, mendengarkan teks lisan dengan seksama. Yang kedua, simak kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, temukan kalimat utama atau kalimat penjelasnya. Yang keempat, tuliskan kalimat utamanya atau tuliskan kalimat utama ke dalam kalimat yang lebih inti sebagai gagasan pokok. Selanjutnya, tuliskan kalimat penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Yuk sekarang kita mencoba. Ibu akan membacakan cerita berjudul Fahumbo Batu. Cerita berjudul Fahumbo Batu ini akan Ibu bacakan pada paragraf 1. Simak baik-baik ya. Cerita berjudul Fahumbo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias.
Ya, kalian sudah menyimak cerita Fahumbo Batu di paragraf pertama. Selanjutnya, kita akan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan paragraf pertama. Kemudian setelah itu, kita akan menyebutkan jenis paragrafnya. Jadi, gagasan pokok dari cerita Fahumbo Batu paragraf pertama yaitu tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Kemudian gagasan pendukungnya yaitu suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau dikenal dengan nama Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Karena gagasan pokok itu ada di awal paragraf, maka jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan tugas ya, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks lisan cerita yang berjudul Fahumbo Batu di paragraf kedua. Setelah itu menyebutkan jenis paragrafnya. Simak baik-baik ya. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Setelah kalian menyimak, kemudian kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan paragraf kedua. Kemudian sebutkan jenis paragrafnya. Jika sudah, kita lanjutkan ke tugas selanjutnya, yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita berjudul Fahumbo Batu di paragraf ketiga, kemudian menyebutkan jenis paragrafnya. Simak baik-baik. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Ya, sudah kalian simak kan? Jangan lupa dituliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga, kemudian sebutkan jenis paragrafnya. Nah, itu saja tugas hari ini. Sekian dari Bu Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.